Shalom, Sobat Sulu Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini dalam edisi Sulu Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kita berjumpa kali ini dalam edisi Sulu Kristiani dengan judul tema Berhala Modern, terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 yang berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Kata berhala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sebagai kata benda yang memiliki arti patung dewa, makhluk atau benda yang disembah selain Tuhan, seperti matahari, bulan, malaikat, hewan. Itu termasuk berhala. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 berkata, "Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala." Menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia jauh dari Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu. Menyembah berhala adalah salah satu larangan yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia menjadi pengikutnya. Allah tidak mau umatnya menyembah selain Tuhan. Di dalam Ulangan 5 ayat 7 dan 9 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Semakin berkembangnya zaman, iblis pun mengikuti perkembangannya. Dia tidak lagi disembah sebagai patung atau jimat. Penyembahan berhala sudah bergeser lebih modern, dan banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak sadar bahwa telah melakukannya. Gaya penyembahan yang baru yang dipakai iblis adalah membuat fokus dan hati manusia tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Berhala bukan hanya tentang hal-hal yang mistis atau menakutkan. Namun, bentuk lain berhala-berhala masa kini adalah bisa berupa pekerjaan, hobi, karir, bisnis, dan juga jabatan. Tentu setiap orang mendambakan dan memimpikan sebuah promosi dalam setiap pekerjaan dengan menduduki sebuah jabatan sebagai pimpinan, berbisnis dalam prospek yang bagus dan berkembang, dalam berkarir juga mengalami lompatan. Tetapi kalau seseorang tidak dapat menjaga sikap hatinya, maka bisnis atau pekerjaan juga jabatan bisa saja menjadi berhala bagi dirinya. Bagaimana mungkin bisnis dan pekerjaan atau jabatan bisa menjadi berhala? Ada yang beranggapan bahwa kalau begitu kita tidak perlu bekerja atau berusaha. Bukankah kita perlu memenuhi kebutuhan hidup lainnya? Kalau kita tidak bekerja, bagaimana mungkin kita mendapat uang dan bertahan hidup? Memang benar sekali bahwa setiap orang perlu bekerja untuk mencari nafkah, dan tidak ada yang salah dalam hal itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang bekerja sepanjang hari, bahkan menempatkan pekerjaan atau karirnya sebagai hal yang jauh lebih penting dan paling utama dalam hidupnya. Hari-harinya disibukkan dengan urusan bisnis, sampai-sampai berkata, "Aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan aku tidak punya waktu untuk keluarga." Jam-jam ibadah dikesampingkan. Kita lupa bahwa waktu adalah milik Tuhan dan sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Sementara kita dipanggil untuk menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana.
karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Demi mendapatkan jabatan, ada orang yang menghalalkan segala cara. Dan karena iming-iming jabatan pula, ada orang yang percaya dan memilih kompromi dengan dunia, melepaskan iman dan menyangkal Tuhan Yesus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib dianggapnya sebagai hal yang murahan, sehingga bisa ditukar-tukar. Rasul Paulus sudah mengingatkan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Tuhan sangat cemburu. Dia tidak ingin umatnya menyembah Allah lain selain dirinya. Kalau perhatian atau fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain, artinya kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala modern. Oleh karena itu, berbalik kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Ia akan memberkati usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Dan pastinya Tuhan akan mengangkat hidup kita seturut dengan rencananya yang terindah dan termulia. Demikian Sulu Kristiani kali ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadikan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Sehat selalu, sukses dan bahagia bersama dengan orang-orang kekasih. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.